Nah, kemudian bakal ada nih pemilihan umum 2020. Ada Joe Biden dari Demokrat dan petahana Donald Trump. Kalau Bapak jadi warga Amerika Serikat, Bapak bakal milih siapa? Donald Trump apa Joe Biden? Dia lagi mempersiapkan untuk periode kedua. Kalau kemarin kan 2019 di Indonesia Pak Jokowi berhasil memasuki periode kedua. Bagaimana dengan Donald Trump yang bakal ditantang oleh Joe Biden ini dari Partai Demokrat? Apakah dia bisa memasuki periode kedua seperti Pak Jokowi nggak dia? Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Komar. Wah, lagi jalan-jalan di taman ini. Luar biasa. Ini pada saatnya jam 10 ini udara bagus, cahaya matahari bagus. Kita dalam suasana COVID ini harus sehat, mencari udara yang segar dan mencari sinar ultraviolet yang dilimpahkan Allah pada kita semua. Itu berpengaruh nggak untuk kumisnya Bapak ini? Menyuburkan kumis. Oh gitu ya. Jadi sinar matahari penting sekali dong kalau gitu. Sekali. Kita harus bugar, sehat. Karena bagi saya satu-satunya jalan untuk mencegah COVID kita harus sehat dulu. Itu yang penting. Di negara lain lockdown ada yang udah dibuka. Indonesia Pak Jokowi sedang mempersiapkan yang namanya new normal. Bapak setuju nggak dengan istilah new normal dari Pak Jokowi? Setuju. Sebetulnya kalau kita bilang bahwa new normal itu sebenarnya kan istilah yang kadang-kadang membuat orang rancu. Tapi bagi saya adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Itu yang paling penting. Bahwa suatu kenyataan bahwa sekarang ini ada pandemi COVID-19, entah itu yang katanya konspirasi, entah itu memang virus murni, tapi faktanya itu adalah pandemi yang memakan banyak korban. Jadi artinya apa? Karena virus ini kan nggak mungkin Pak Komang, nggak mungkin bisa hilang begitu saja. Bapak setuju nggak ada istilah konspirasi dalam hal ini? Konspirasi teori, wah kayak judul film ya. Teori konspirasi, ada yang buat dari Cina, banyak macam. Kita mungkin tidak terlalu, saya nggak terlalu konsen ke sana karena apa? Faktanya ada korban, itu masalahnya. Kalau itu konspirasi apapun, faktanya ada korban. Kalau katanya konspirasi dari Amerika, Amerika juga paling banyak yang meninggal. Kalau itu konspirasi dari Cina, Cina pun juga paling banyak yang meninggal. Berarti patah dong teori konspirasinya? Kalau menurut saya tidak. Ini ada pandemi yang memang harus Tuhan itu sedang meriset dunia ini supaya kita harus introspeksi diri, merubah back to zero, kembali ke titik nol. Jadi artinya yang istilah kenormalan baru itu adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan tata laksana kehidupan baru. Contohnya pakai masker. Pakai masker ya. Wah, maskernya merah putih nih. Oh, Indonesia, Pak. Indonesia banget ini. Terus yang kedua, sering cuci tangan, harus ada physical distancing. Saya kira itu saja. Ada jarak ya. Ada jarak. Saya kira kita harus menyesuaikan ke arah itu. Dan itu akan kita upayakan menjadi kultur kita sehari-hari. Untuk membuat kita jadi sehat. Amerika Serikat kan sekarang sedang menghadapi corona itu. Ada demo banyak. Gara-gara kasus George Floyd itu. Nah, kemudian bakal ada nih pemilihan umum 2020. Ada Joe Biden dari Demokrat dan petahana Donald Trump. Nah, kemudian kan begini, di Amerika itu banyak korban akibat COVID atau virus corona ini. Dengan berjalannya waktu, ternyata orang Amerika juga nggak bisa disiplin ya dalam menjalani berbagai peraturan yang ada. Presiden dengan gubernur negara bagiannya juga suka beda pendapat. Kemudian terjadilah peristiwa yang tragis kemarin, George Floyd itu meninggal dan dianggap sebagai malah homicide, sebagai pembunuhan itu karena perlakuannya ketika ditangkap kaki polisi itu ke lehernya dia sehingga dia nggak bisa bernapas dan dia bilang I can't breathe. Pokoknya nggak bisa napas. Jadi timbul akhirnya kerusuhan. Bagaimana Bapak menanggapi fenomena yang terjadi di Amerika yang katanya mbahnya demokrasi di Amerika? Ada dua hal, Pak Komang. Pertama masalah COVID, kedua masalah kerusuhan rasial sekarang.
masalah COVID harus kita akui untuk negara-negara yang full demokrasi seperti Amerika, Indonesia bukan sekarang ini hampir susah untuk berhasil menangani dengan cepat. Tapi Bapak lihat, seperti Vietnam, seperti Cina itu mudah cepat bisa diselesaikan. Kenapa? Karena sistem totaliter ini membuat rakyatnya nurut apa yang dikatakan pemerintah. Jadi satu komando. Satu komando. Di negara demokrasi nggak bisa. Ini yang membuat Amerika menjadi korban yang paling banyak sekarang. Oke, kembali ke masalah George Floyd. Bagi saya ini adalah titik kulminasi dari beberapa kejadian-kejadian yang dialami oleh warga kulit hitam. Jadi memang kalau kita lihat videonya banyak kejadian-kejadian ini merupakan titik kulminasi ditambah dengan orang yang pengap setelah di lockdown dengan adanya COVID ini menumpuk. Ekonomi Amerika sedang jatuh. Jadi semuanya bermuara pada satu titik dan George Floyd adalah menurut saya adalah pemicunya saja. Pemicunya dari berbagai masalah yang muncul sekarang. Dan kebetulan yang satu lagi Pak Komang, Presiden Trump tidak terlalu mendamaikan suasana. Ujaran-ujaran dia selalu membuat orang jadi marah, tidak mendamaikan, malah kemudian cenderung otoriter, mengerahkan pasukan dan sebagainya. Itu menurut saya bukan ujaran yang mendamaikan yang membuat suasana lebih cepat tentram, malah justru mengubarkan api yang sedang membara menurut saya. Jadi menurut saya memang Amerika memetik hasil dari apa yang dilakukan, termasuk oleh masuk polisi-polisi yang sekarang. Tapi menurut saya bukan single kasus masalah George Floyd, tapi ini titik kombinasi dari berbagai masalah sebelumnya. Ya, termasuk COVID juga menjadi masalah. Donald Trump kan pernah di kampanyenya bilang dia bisa mewujudkan Amerika besar lagi, make America great again. Ini menurut Bapak dia gagal atau berhasil nih kalau begini? Tidak terlalu berhasil. Secara ekonomi mungkin ya, sebelum COVID ya Pak ya. Yeah. Sebelum COVID dia berhasil, menekan kuat itu. Tapi ternyata COVID membuat segalanya berubah. Amerika sekarang jadi going down. Cina saja yang dulu hampir 8%, sekarang udah minus kan. Yeah. Amerika juga sama. Bahkan Amerika menjadi korban COVID yang paling tinggi di dunia sampai sekarang. Jadi COVID ini membuat orang yang jumawa, yang sombong menjadi harus introspeksi diri, termasuk Amerika juga. Karena Amerika terlalu sombong, Presiden Trump terlalu sombong. The Make America Great Again ini akan ditegur oleh Tuhan. Jadi menurut saya puncak dari kesombongan Trump itu tertampar dengan adanya COVID dan kasus rasialisme ini. Dan ini sangat menjadi negatif campaign buat Trump untuk periode berikutnya. Menurut saya. Oh iya kan dia lagi mempersiapkan untuk periode kedua. Kalau kemarin kan 2019 di Indonesia Pak Jokowi berhasil memasuki periode kedua. Bagaimana dengan Donald Trump yang bakal ditantang oleh Joe Biden ini dari Partai Demokrat? Apakah dia bisa memasuki periode kedua seperti Pak Jokowi nggak dia nih? Agak berat Pak, agak berat. Kasus-kasus domestik mereka agak berat. Jadi secara personal attitude Trump juga kurang bagus, personalitinya juga tidak membuat orang nyaman. Jadi apalagi ditambah kasus COVID, termasuk agak kurang berhasil menangani COVID-19, kemudian ditambah lagi kasus rasialis yang dipicu oleh George Floyd. Jadi bagi saya ini adalah alarm yang kuat buat Donald Trump untuk tidak bisa meneruskan. Menurut saya kayaknya sulit. Siapapun wakil dari Demokrat kan, ada Joe Biden, kemungkinan juga si Michelle Obama akan tampil, mudah-mudahan. Jadi wapres kah? Nggak tahu apakah di wapres atau mungkin menjadi plus 2 orang kulit hitam juga. Jadi kita meneruskan Barack Obama suaminya ya? Iya. Kita lihat. Berarti nanti kalau begini dia bakal sering ke Indonesia tuh, nemenin Obama nyari bakso itu. Gimana Pak? Kalau Bapak jadi warga negara Amerika misalnya, Bapak bakal milih siapa? Donald Trump apa Joe Biden? Amerika Serikat kan sekarang sedang menghadapi corona itu, ada demo banyak, gara-gara kasus George Floyd itu. Nah kemudian bakal ada nih pemilihan umum 2020, ada Joe Biden dari Demokrat dan petahana Donald Trump. Kalau Bapak jadi warga Amerika Serikat, Bapak bakal milih siapa? Donald Trump apa Joe Biden? Donald Trump itu tidak ada sama sekali pemerintahan zaman dulu pun tidak. Jadi saya kira untuk berikut Donald Trump itu sudah tidak ada di ini saya di kampus saya itu tidak ada. Itu apa ya? Jadi Bapak akan milih Joe Biden? Iya. Cuman pilihan saya itu aja.
Bapak bakal milih siapa? Donald Trump apa Joe Biden? Michelle Obama. Michelle Obama. Wah. Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti. Michelle Obama. Please like, comment, and subscribe. Oke. Oke. Saya lihat ya. Iya Pak. Dah. Sabar.